Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel komunitas kita bersama, yaitu Indonesia Financial Advisor Community. Saya Viko Hadian, mewakili IFAK Academy sebagai mentor sertifikasi gelar profesi AWP, AWP Syariah, dan QWP. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tepatnya adalah kelas QWP atau Qualified Wealth Planner. Banyak pertanyaan dari teman-teman semua yang masuk ke WhatsApp IFAK Academy dan juga inbox di IG saya nih. Nah, pertanyaan gini teman-teman. Kalau saya ikut QWP, terus jadi apa? Terus manfaatnya apa? Kenapa saya harus pilih IFAK Academy sebagai penyelenggara QWP? Katanya ada aplikasi. Emang kayak gimana? Terus kalau nggak lulus, apakah bayar lagi ujiannya? Nah, banyak banget ya teman-teman pertanyaannya. Saya akan bahas semua di video kali ini. Simak ya teman-teman. Nah, ini adalah sebuah pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi gelar profesi QWP yang di-endorse oleh HPSB Indonesia. Teman-teman tahu kan, HPSB Indonesia adalah penyelenggara eksklusif program sertifikasi RFP dan CFP internasional di Indonesia. Jadi, kalau teman-teman mau jadi perencana keuangan, baik untuk diri sendiri atau orang lain, nah kelas sertifikasi ini cocok banget. Teman-teman akan diajarkan tentang gimana mengelola arus kas, atau istilah kerennya tuh money management. Kemudian mempelajari tentang aset, di mana di AWP tidak dipelajari, teman-teman. Apalagi belajar tentang 8 rasio keuangan, di mana materi ini ada di modul 1 CFP loh, teman-teman. Terus belajar profil resiko. Jadi intinya kalau teman-teman mengikuti kelas KBP ini, teman-teman tuh punya knowledge lebih tentang merencanakan keuangan, baik untuk pribadi ya teman-teman diri sendiri, atau untuk klien teman-teman. Terus teman-teman sangat terbantu juga dengan aplikasi yang ada di KWP ini dalam membuat buku perencanaan dan rekomendasi serta perhitungan kebutuhan klien secara cepat teman-teman. Dan ini buku yang dibuat oleh teman-teman ini sudah sesuai standar CFP internasional. Keren kan? Nanti saya akan kasih contoh ya. Nah, saya akan sharing tentang aplikasinya dulu ya teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, sekarang saya sudah masuk ke websitenya. Ini ke websitenya adalah kwpacademy.com. Nah, kebetulan saya sudah login ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada lihat teman-teman ya, ada beberapa fitur ya. Nah, ini contoh nih ya, teman-teman. Ini sekarang yang udah mengikuti kelas KWP ini berapa orang gitu, teman-teman ya. Nah, ini ada 4.000 teman-teman di seluruh Indonesia ya, teman-teman ya. Ada 4.440 orang ya pada saat ini ya, teman-teman ya. Pada saat video ini saya rekam. Jadi kalau kita bisa lihat nih namanya, misalnya saya mau cari nama saya gitu ya teman-teman, ada nggak ya terdaftar ya gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada ya teman-teman ya. Nah ini saya ternyata ada nih teman-teman. Nah ada teman-teman nama saya. Nah ini dia ya. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini ini adalah engine-nya nih teman-teman. Ada dua nih teman-teman, engine fact gathering sama book plan development. Nah ini fungsinya apa? Fungsinya ini teman-teman adalah bagaimana engine ini dapat membantu kita membuat buku perencanaan lebih cepat teman-teman. Jadi kalau kita ini kan perencana keuangan nih, baik untuk diri sendiri atau masyarakat. Jadi mirip seperti kita itu kayak dokter teman-teman. Jadi itu kita ini pada saat ketemu diri kita, ngobrol dengan diri kita tentang perencanaan keuangan, atau mungkin kita bertemu dengan pasien kita atau klien ya teman-teman ya. Kita ini dibantu dengan engine ini untuk membuat buku, ya istilahnya resep teman-teman. Resep, catatan resep, kondisi keuangan, kondisi kesehatan lah kalau dokter gitu ya teman-teman ya. Ya ini kondisi keuangan klien kita atau diri kita teman-teman, di mana di situ ada macam-macam ya teman-teman ya. Jadi dibahas juga tentang aset, bagaimana kondisi arus kas, tentang profil risiko ya teman-teman ya. Ya ini contohnya ini perencanaan klien ya, jadi kita masukin ke data klien gitu ya teman-teman. Terus kemudian kita juga fact finding kepada klien apa saja kebutuhan dia gitu ya, misalnya dana hari tua ya, atau mungkin dana pendidikan anak gitu ya. Ini tinggal dimasukin aja ke sini teman-teman. Nah, kemudian kita tanya asetnya dia gitu ya.
Kan tujuan kita ini adalah sebagai perencana keuangan adalah bagaimana membantu klien mencapai tujuan keuangannya kan. Nah ini kan kita kudu lihat kondisinya dia ini gimana, benar nggak teman-teman? Ya termasuk diri kita sih. Terus kemudian apalagi teman-teman, arus kasnya, pendapatannya gimana, tidak tetapnya berapa, kemudian pengeluarannya gimana. Nanti dari sini dia akan menyimpulkan tuh teman-teman. Nah menariknya di sini juga ada kuesioner teman-teman, ya kuesioner untuk melihat karakter klien kita nih atau diri kita ini sebetulnya dalam berinvestasi itu kayak gimana sih, konservatif kah atau moderat atau agresif ya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman nanti simpan. Nah ini luar biasa teman-teman. Jadi waktu dulu kalau saya belum ikut KWP ya teman-teman ya, kita ini para CFP saat membuat book plan nih teman-teman, kan manual dari kertas kosong lah gitu teman-teman. Bikin dari Word kosong, diketik-ketik. Nah, sebetulnya gini teman-teman. Jadi dengan adanya KWP ini memudahkan kita ya sebagai perencana keuangan pribadi untuk pribadi atau untuk orang lain. Karena tinggal klik buat laporan aja teman-teman. Ini udah langsung jadi. Teman-teman saya akan tampilkan ini hasilnya teman-teman. Ini buku pertama ya. Ini buku tentang kondisi keuangan klien. Ini udah dibuatin teman-teman. Nih, menarik sekali ya. Tuh. Dulu kita bikin-bikin kayak gini emang dari nol teman-teman. Ya. Tuh lihat teman-teman. Ya, data pribadi klien yang tadi kita masukin. Kemudian catatan kekayaannya udah dikerjain sama engine teman-teman. Dan dia langsung cek tuh teman-teman engine-nya. Ya. Positif. Terus kemudian apalagi arus kasnya. Ya, kemudian kelihatan nih surplus atau defisitnya gitu ya teman-teman ya. Ini udah otomatis. Jadi cepat sekali gitu ya. Nah, ini yang keren teman-teman. Kalau di modul 1 CFP, itu kan kita udah mempelajari tentang kondisi klien ya, keuangan klien, atau dikenalnya dengan 8 rasio keuangan, atau financial check up lah. Ya. Dan ternyata teman-teman, 8 rasio keuangan itu udah dibuatin sama engine teman-teman. Ya, lihat teman-teman. Ini kayak dana daruratnya, udah dihitungin, udah dibuatin lagi kata-katanya. Ya walaupun teman-teman mau bisa aja rubah gitu ya kata-katanya, silakan aja gitu ya. 3 rasio hutang terhadap aset, rasio kemampuan debt. Ini sangat profesional teman-teman. Ini standar CFP teman-teman. Ya. Dan kalau teman-teman CFP juga membuatnya seperti ini. Ya. Walaupun teman-teman belum CFP atau RFP ya, nggak apa-apa juga. Ya. Knowledge-nya, skill-nya sama teman-teman. Kemudian kebutuhan, terus kemudian apalagi teman-teman, profil resiko kelihatan di sini ternyata orangnya konservatif dan kita bisa memberikan rekomendasi investasi yang cocok bagi klien kita. Nah baru di bawahnya baru teman-teman akan kasih komentar atau action point tergantung dari kondisi klien ya teman-teman ya. Jadi istilahnya dengan adanya kelas KWP, kita mengikuti KWP ini ya teman-teman, ini memudahkan kita nih membuat bukunya itu lebih cepat dan kita hanya tulisan doang. Sekarang kita lihat bagaimana buku keduanya. Ya, di buku kedua itu adalah tentang book plan development, yaitu adalah kita memberikan rekomendasi perhitungan perencanaan keuangan. Kayak misalnya apa nih, kalau ada klien nih butuh dana pensiun, kita tuh bisa ngitungin secara cepat teman-teman. Jadi tinggal dimasukin datanya, ini yang udah langsung ada hasilnya teman-teman. Contoh ya teman-teman ya, nih jadi ini buku keduanya nih contoh ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, dia fiturnya apa saja? Jadi fitur yang pertama ini kita bisa ngitungin nilai santunan asuransi jiwa yang tepat bagi klien kita. Menarik kan? Ya, jadi kita nggak bisa pada saat kita ini seorang profesional perencana keuangan, pada saat kita ngitungin asuransi jiwa gitu ya, asuransi sakit kritis, itu teman-teman sudah dihitungin hasilnya ya. Menarik sekali gitu ya teman-teman ya. Nah, kayak fiturnya apa saja di situ teman-teman, ada proteksi meninggal, kemudian ada kalkulator cara ngitung cacat, ya sakit kritis santunan gitu ya. Kemudian juga menghitung dana hari tua, kemudian apalagi menghitung dana pendidikan anak, pembelian rumah atau mungkin dana ibadah. Wah, ini menarik sekali teman-teman. Ya tinggal simpan kemudian buat laporan buku kedua jadi udah langsung dihitungin teman-teman. Ya, hasilnya teman-teman ya. Lihat teman-teman ya, ini contoh ya teman-teman ya. Nih. Ini buku udah langsung jadi nih teman-teman ya. Ya. Kemudian apalagi turun ke bawah teman-teman, teksnya surat ditulis izin oleh engine ya. Ya teman-teman, pertama adalah perhitungan asuransi jiwa. Udah otomatis teman-teman. Dan ini juga perhitungannya sudah berdasarkan
standar CFP ya, dengan melalui tiga pendekatan sistematik ya, pendekatan penghasilan, kebutuhan dana bagi tanggungan, dan juga pendekatan retensi modal. Semuanya kita sajikan teman-teman. Tinggal klien itu tinggal memilih saja, dan itu udah dihitungin melalui kalkulatornya dia teman-teman. Ya, tuh ya teman-teman. Dan kita tinggal memberikan perhitungannya in total. Tinggal Bapak mau yang mana nih, apakah 1,4 miliar, tergantung metode yang mau digunakan. Begitu juga dengan perhitungan sakit kritis, teman-teman. Ya, ini contoh ya. Ini udah langsung jadi, teman-teman. Ya, kalau misalnya kita RFP, CFP, terus kita belum QWP, bikin book plan ini, kalau klien minta butuh jasa kita ya kita mau nggak mau ya bikin secara manual dari kertas kosong. Ini udah dikerjain, teman-teman. Dana hari tuanya juga udah otomatis, ya. Nah, sekarang saya mau bahas Qualified Preneur dari websitenya IFAK Academy. Jadi IFAK Academy ini adalah penyelenggara kelas QWP, teman-teman. Tidak hanya QWP ya, ada AWP, AWP Syariah, dan pendaftaran untuk RFP dan CFP ya, teman-teman ya. Nah, kita buka ya, teman-teman ya. Di sini ptias.id/QWP, teman-teman ya. Nah, ini kan informasi tentang QWP-nya ya, teman-teman. Nah, ini pathway-nya ya, teman-teman ya. Ada AWP, ada QWP, RFP, CFP. Jadi memang QWP ini ada di lebih advance lah, teman-teman ya. Nah, kalau AWP itu kan lebih belajar uang masuk, uang keluar kan. Money management lah. Cara mengatur uang yang baik. Karena memang kebanyakan gagalnya orang mencapai tujuan keuangan kan biasanya cash flow kan. Nah, kalau di QWP ini memang lebih advance, teman-teman. Jadi QWP ini belajarnya adalah money management, asset management, terus kemudian 8 rasio keuangan ya, serta profil resiko. Nah, itu lebih lengkap memang ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, scroll ke bawah, ya ini Pak Trijoko ya, teman-teman ya. Nah, ini manfaatnya, teman-teman. Ya, manfaat mengikuti program gelar profesi QWP ya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti mampu memahami neraca keuangan, catatan kekayaan, baik untuk pribadi maupun klien ya, teman-teman ya. Nah, ini dia tadi sudah kasih contoh ya, mampu memberikan analisa, menjelaskan 8 rasio keuangan, memberikan solusi perencanaan keuangan untuk diri sendiri ya atau klien seperti kebutuhan asuransi jiwa, dana pensiun, dana pendidikan anak, beli rumah dan macam-macam ya. Nah, setelah nanti teman-teman ikut kelas QWP dan kemudian lulus kan. Nah, ini kan teman-teman udah langsung mendapatkan gelar profesi tuh di belakang nama. Misalnya Viko Hadian, gelar akademik baru QWP gitu ya. Dan menariknya apa, teman-teman? QWP ini teman-teman bayar dan mengikuti kelas itu udah nggak ada iuran tahunan, teman-teman. Beda dengan RFP CFP yang setiap tahun ada iurannya, teman-teman. Ya. Nah, bagaimana nih kalau saya nggak lulus nih, Pak Viko? Ya, teman-teman, kalau selama 2 hari nanti teman-teman mengikuti sesi ini, ya insya Allah lulus lah. Saya akan pastikan teman-teman lulus ujian baik dalam mempresentasikan apa book plan yang teman-teman buat dan juga kuisnya ya, teman-teman ya. Nah, itu dia. Nah, di bawah apa lagi, teman-teman? Nah, ini beberapa keuntungan nih, teman-teman, kalau teman-teman mengikuti kelas QWP di IFAK Academy ya, teman-teman ya. Saya bahas pertama. Nah, kebetulan memang mentornya adalah saya ya. Mentornya adalah saya, terus kemudian apalagi, teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti udah lulus nih, kan kadang-kadang kan suka lupa engine-nya gimana. Nah, kita akan memberikan sebuah link akses kepada teman-teman untuk belajar kembali, teman-teman. Ya. Nah, ya, untuk belajar kembali ya. Mungkin saya buka langsung ya, teman-teman. Jadi websitenya kayak gini, teman-teman. Ini khusus yang untuk alumni IFAK Academy ya, teman-teman ya. Nah, ini qwp.ifak.id. Nah, ya, teman-teman ya. Nanti kalau udah lulus kita kasih login ya. Di situ nanti teman-teman bisa belajar kembali apa yang saya sampaikan ya dalam bentuk teks ya. Kemudian ini menarik, teman-teman. Nah, ya, ini ada studi kasusnya ya. Jadi teman-teman nanti kalau udah lulus nih, jangan lupa selalu pakai. Ya, otomatis kan teman-teman pasti pakai dong ya, baik untuk pribadi. Nah, kalau misalnya nanti lupa, mau latihan lah, belajar aja di studi kasus ini, teman-teman ya. Ada beberapa soal nanti teman-teman kerjakan. Nah, ini contohnya membernya ya, teman-teman ya. Nah, ini membernya, ini yang sudah lulus, ikut kelas QWP dari IFAK Academy, ya lebih dari 100 orang sih, ya teman-teman ya. Nah, ini contoh ya, teman-teman ya. Terus kemudian studi kasusnya, nah ini dia nih, teman-teman ya. Nah, Bapak bijak, ya keluarga Bapak aman, Bapak teman tolong kerjain ya nanti kalau udah lulus ya. Itu dia. Biar nggak lupa, teman-teman. Nah, kemudian apa lagi, teman-teman? Ya,
teman-teman akan mendapatkan sertifikat dari QWP ya. Tapi kita juga tidak hanya memberikan soft copy, tapi juga kita akan memberikan hard copy-nya yang kita kirim ke rumah masing-masing atau kantor teman-teman tuh teman-teman. Jadi teman-teman menerima fisiknya nih teman-teman. Kemudian apalagi yaitu adalah teman-teman akan mendapatkan kartu member ya dari IFA Academy sebagai elite member. Kenapa elite? Karena teman-teman selalu update ilmunya. Jadi tidak hanya pada saat ikut kelas QWP, habis itu ilmunya nggak dipakai, kan sayang, teman. Jadi elite member ini maksudnya adalah teman-teman bisa latihan lagi, bisa ngobrol dengan saya via WA, ya, atau mungkin email dan sebagainya. Saya akan bantu teman-teman pada saat nanti kalau misalnya teman-teman kesulitan dalam menggunakan aplikasi QWP, ya, itu bisa teman-teman ngobrol dengan saya, ya. Kemudian, nah ini teman-teman satu lagi. Keuntungannya adalah kita sering mengadakan refreshment nih teman-teman. Ya kalau kita ada update gitu kita undang seluruh alumni ya untuk ngebahas lagi aplikasinya biar nggak lupa ya teman-teman ya. Nah itu dia. Nah ini kebutuhan saya. Nah, ini agendanya teman-teman jadi kelas ini selama 2 hari ya teman-teman ya. Dari pagi sampai sore teman-teman ya. Hari keduanya memang ini lebih banyak praktek teman-teman. Ya. Praktek dan sebagainya. Nah ini fitur-fiturnya tadi udah saya jelaskan ya teman-teman ya. Nah sekarang biayanya berapa? Biayanya kalau online itu harganya 4,5 juta. Itu belajar secara online Zoom ya, pakai Zoom ya teman-teman ya. Namun kalau misalnya offline, berarti kan ketemu tatap muka dengan saya nih teman-teman. Itu biayanya tambah 500.000 ya. Kenapa 500.000 kan kudu nyewa sewa ruangan, makannya teman-teman selama 2 hari ya teman-teman ya. Itu dia. Nah ini teman-teman kalau misalnya teman-teman ternyata benar nih aku pengen ikut gitu ya, saya pengen ikut nih. Nah teman-teman tinggal klik aja daftar kelasnya, diklik nanti akan kelihatan tuh jadwal terdekat teman-teman baik online maupun offline ya teman-teman ya. Nah ini adalah testimoni dari alumni ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya teman-teman bisa lihat juga di YouTube juga ada ya. Nah, ini contoh-contoh kelas-kelas yang udah kita selenggarakan baik online ya untuk online maupun yang offline ya teman-teman ya. Jadi siapa aja boleh ikut sih teman-teman. Ikut kelas QWP ini nggak ada syarat. Mahasiswa boleh, dosen teman-teman ini memang banyak sekali yang ikut kelas QWP ini dari para dosen ya di seluruh Indonesia. Teman-teman kemarin saya juga diundang untuk hadir ke suatu daerah di mana di situ ada dosen-dosen hadir untuk mempelajari bagaimana sih merencanakan keuangan. Nanti ilmu ini akan dibagikan kepada anak didiknya nih teman-teman ya. Kemudian praktisi asuransi. Jadi kalau agen asuransi atau agen investasi atau bagian penjualan produk keuangan ini juga cocok. Jadi kita bisa mengenal kondisi klien-klien sebelum dia membeli produk atau mungkin dia pengen meminjam uang. Jadi kita cek dulu kondisi keuangan ini, kemudian komen-komen dari klien ya nih teman-teman bisa buka websitenya. Nanti kalau masih ada pertanyaan di sini ada FAQ ya teman-teman ya. Nah, ini dia sudah dijawab ya. Nah ini dia teman-teman. Ya kemudian ini adalah jadwal terdekat. Nah itu saja sharing dari saya tentang kelas sertifikasi Qualified Wealth Planner. Pastinya kita semua ingin sejahtera. Ya, dengan memiliki kompetensi, skill, dan knowledge tentang perencanaan keuangan, maka kita akan mengimplementasikan ilmu kita di sini untuk pribadi atau mungkin kita bisa bantu orang lain. Nah, apabila masih ada pertanyaan, teman-teman, silakan untuk komen di bawah ya, teman-teman ya. Terima kasih, teman-teman. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sukses buat teman-teman. Semua mampu sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.